Ramadan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Nawai TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah Ramadan pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ananda Muhammad Hijir Ismail yang akan membacakan Quran Surah At-Tahrim, ayat 5. Kepada Ananda Muhammad Hijir Ismail dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh Al-Hafiz Subah Muhammad Hijir Ismail yang telah membacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 5, dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah para pemirsa yang berada di rumah serta ibu-ibu majelis taklim yang berada di studio,
Sebelum kita berkenalan langsung dengan murid kita yang akan membawa materi, terlebih dahulu kita akan sapa dulu ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah. Masih sehat-sehat ya? Sehat. Iya. Masih semangat bulan puasanya ya? Semangat. Alhamdulillah ya. Ibu dari majelis taklim apa? Majelis taklim Baitur Rahim. Kayak pernah dengar namanya ini, Baitur Rahim ya? Sepertinya masjid ini namanya Baitur Rahim juga ya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah pemirsa ini bahwa di tengah kita ini adalah majelis taklim tuan rumah. Majelis taklim tuan rumah, dan alhamdulillah ibu-ibu yang cantik-cantik ini insyaallah siap mendengarkan tausiah pada kesempatan sore hari ini. Dan baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan wali kita di sore hari ini. Insyaallah nama beliau adalah Bapak Dr. Mursalin MSMA. Iya, Bapak Dr. Mursalin MSMA, dan keseharian beliau adalah selain pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, beliau juga adalah dosen IAI Al-Mawaddah Warahmah dan selaku ASN di Kementerian Agama sebagai guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan dipegang mic. Iya, bagaimana kabar Ustaz? Di khair wal Alhamdulillah. Dan materi yang akan disampaikan sore hari ini judulnya apa, Ustaz? Ya, sesuai yang diamanatkan adalah kewajiban suami dalam keluarga. Kewajiban suami dalam keluarga. Ya. Baiklah para pemirsa Anak TV, sebelumnya kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara dan disiarkan secara langsung dari 7 kabupaten kota. Tahun lalu ibu yang sempat ikut kita cuma di 5 kabupaten. Tahun ini alhamdulillah kita tahun kedua di 7 kabupaten, yakni yang pertama Medulu TV Kabupaten Konawe, terus W2 TV Wakatobi. Iya. Terus ada Almira TV Buton Selatan, terus ada Anindo TV Kota Kendari, Kolut TV Kota Utara, Keton TV Kota Bau-Bau. Ini kita juga disiarkan langsung melalui TV di kecamatan, dari AA TV di kecamatan Samat Teguh, terus Anawai TV atau TV kebaikan kita, Anawai TV Kabupaten Kolaka. Dan perlu juga kami sampaikan para pemirsa di rumah serta ibu-ibu yang ada di Masjid Baitur saat ini bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Anawai TV, channelnya yakni Anawai TV Channel. Baiklah para pemirsa di rumah serta ibu yang berada di Masjid Baitur saat ini, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan diantarkan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Mursalin MSMA. Kepadanya Pak Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Majlis Jemaah Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah, seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang mulia, yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah
Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Berapa kali kita baca ayat mulia ini? 17 kali dalam 5 kali sehari semalam. Jemaah dakwah yang sangat dimuliakan oleh Allah, begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri melakukannya tidak lain adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan kita bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah sendiri bersalawat dengan malaikatnya kepada Rasulullah sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah dan pemirsa dimanapun berada, maka dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya salawat. Masal ala salatan sallallahu alaihi wasallam bil asra. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Ibu mau disayangi Allah, maka banyak salawat kepada Rasulullah. Jadi salah satu untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis lain dijelaskan awalan nas bi yaumil qiyamati asruhum ala sunnah. Sehampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau dekat sama Rasul? Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah dan pemirsa dimanapun berada, sesuai judul yang diberikan kepada saya adalah kewajiban suami dalam keluarga. Ayat tadi memberikan penjelasan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa diawali dengan hai orang-orang yang beriman? Tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal Islam. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapakah itu orang yang beriman? Adalah orang yang ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada getaran signal panggilan Allah memanggilnya. Itulah salah satu tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran, dia bukan nabi, tetapi diabadikan namanya di dalam Al-Quran menjadi surat Luqman. Kenapa itu Luqman? Salah satu pendidikan yang diterapkan dalam keluarga Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Maka ajaran yang pertama yang harus ditanamkan pada keluarga
kita adalah penanaman nilai-nilai iman, nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlakul karim. Ini yang pertama. Maka peran orang tua terhadap keluarganya adalah memberikan pendidikan agama. Itu yang pertama. Bagaimana memberikan pendidikan agama? Mulai dari dalam kandungan seorang ayah, seorang bapak, seorang orang tua mendidik anaknya. Bagaimana cara mendidik anak yang dikandung oleh istrinya? Yang pertama, selalulah memberikan ucapan-ucapan sayang. Selalulah memberikan nafkah halal thayyibah, halal lagi baik. Ketika ada rezeki yang didapatkan yang subhat, yang tidak jelas dari mana asalnya, maka jangan berikan kepada istri itu. Jangan sampai dikonsumsi itu akan menjadi lagi, akan berpengaruh kepada janin seakan itu. Yang tahu halal haram adalah ayah dan ibu. Apa yang dikonsumsi oleh ibu begitu juga ayah, bapaknya dan ibunya, yang tahu adalah bapaknya sendiri dan ibunya. Dari mana harta ini saya dapatkan dan saya akan kemanakan ini harta. Ini yang pertama yang harus kita siapkan untuk diri kita dan keluarga kita adalah makanan yang kita berikan kepada anak kita. Yang kedua adalah pendidikan formal. Mana itu pendidikan formal? Itu disekolahkan di sekolah agama. Alhamdulillah di Kolaka ini dikenal dengan Kolaka Hafiz. Di mana-mana dibuka Hafiz Quran. Inilah dasar fondasi pertama yang harus kita berikan kepada generasi kita, anak-anak kita. Kalau fondasinya sudah kuat, insya Allah inilah akan menjadi anak yang soleh. Maka ibu dan bapak selalu baca doanya Nabi Ibrahim. Tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minal sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Berapa tahun Nabi Ibrahim memohon anak yang soleh? 90 tahun. Bahkan istri yang pertama merelakan suaminya nikah lagi karena menginginkan anak. Harta yang paling bernilai adalah anak. Walaupun banyak harta kita, tetapi tidak diberikan karena anak, maka ini masih belum lengkap dalam keluarga kita. Sehingga Nabi Ibrahim selalu mohon kepada Allah untuk diberikan anak yang saleh. Ibu, siapa istrinya Nabi Ibrahim yang pertama? Namanya Siti Sarah. Istri yang kedua, namanya Siti Sarah, Siti Hajar. Ini Siti Sarah. 90 tahun bersama Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami anak yang saleh. Diberikan kekayaan Nabi Ibrahim, diberikan harta yang banyak, tetapi tidak lengkap dalam keluarganya kalau tidak ada yang namanya anak. Maka itu yang selalu diminta. Sehingga karena dilihat gelisah Siti Sarah melihat suaminya, maka dia mencarikan istri kedua. Jadi bukan Ibrahim yang mencari istri kedua, istri pertamanya mencarikan istri kedua demi untuk mendapatkan anak. Setelah nikah dengan Siti Hajar, baru dijawab doanya Nabi Ibrahim. Alhamdulillah berkat daripada doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, melahirkan semua nabi. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, semuanya nabi. Inilah makna jadi anak yang soleh itu harus diminta siang dan malam, setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Inilah yang akan selalu mendoakan kita setiap saat. Seorang anak berdosa kepada kedua orang tuanya kalau orang anaknya tidak mendoakan orang tuanya. Ibu kita tahu doanya kedua orang tua. Apa bu? Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini wajib setiap, jangan pernah kita lupakan ketika kita berdoa sebelum doa satu jagat.
mendoakan kedua orang tua ini. Ini langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dijawab. Seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Yang langsung dijawab orang tua terhadap anaknya itu juga tidak ada perantara, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, pendidikan yang harus diterapkan. Dari formal, mencarikan sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama yang tentunya ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren ada pendidikan formalnya, ada pendidikan non formal. Pendidikan formal itu yang didapatkan belajar tulis sampai jam 2. Non formal setelah selesai formal itu namanya non formal. Belajar kita dulu, belajar tajwid, semuanya didapat di non formal. Itulah pesantren. Yang ketiga, pendidikan informal. Jadi ibu ini mendapatkan pendidikan informal. Saya memberikan ceramah melalui media ini, melalui Jemaah Ramadan ini. Ibu-ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, bisa dipetik dan bisa diamalkan pada keluarga. Itu yang namanya pendidikan informal. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah dan pemirsa dimanapun berada. Ini yang kedua yang harus ditanamkan. Yang ketiga adalah kasih sayang. Yang harus ditanamkan adalah kasih sayang. Kasih sayang ini ada sama ibu, tidak ada sama bapak. Makanya kenapa anak selalu mengeluh sama ibunya, bukan sama bapak? Tahu ibu? Karena ibu apa itu? Ya, ibu kaulah pelita hatiku. Kenapa dikatakan pelita? Lampu. Karena dia yang mengandung 9 bulan 9 hari. Dialah yang melahirkan antara hidup dan mati. Dialah yang menyusui 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan dialah yang membesarkan bapak. Makanya ketika ditanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk siapa saya mengabdi?" "Ibumu." "Untuk siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru bapakmu." 3 ibu, 1 ayat. Kenapa 1 ayat? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bagaimana dalam memimpin? Yang tentunya adalah kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW memimpin keluarganya. Belajarnya dari situ. Bagaimana cara belajarnya? Tentunya kita harus iqra, harus membaca, harus belajar. Di mana didapatkan? Kami didapatkan di pondok-pondok pesantren, di pengajian seperti ini. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri. Maka kasih sayang itu ada pada zaman ini. Begitu juga perasaan itu langsung kontak dengan ibu dengan anak. Makanya ketika anaknya terjadi sesuatu pada anaknya, yang pertama merasakan ibu. Bapak tidak ada di sana. Kenapa? 9 bulan 9 hari ada di dalam perut, bersambungan darah dengan ibunya. Kalau bapak cuma mendidik sama ibunya yang merawatnya dengan kasih sayang. Sangat bangga seorang ibu kalau dia mengandung, dan sampai pun dia melahirkan antara hidup dan mati tetap. Mungkin ketika dia melahirkan dia akan bersumpah tidak mau lagi melahirkan. Tetap itulah yang tidak diberikan oleh sang bapak, hanya anak pada ibu, karena ibu tempatnya kasih sayang. Maka selalunya pemeluk anak-anak kita itu ada pada ibu. Maka berikanlah kasih sayang kepada keluarga, karena itu adalah suatu pendidikan yang ditanamkan pada anak-anak kita. Inilah ampusaku. Apalagi yang diajarkan adalah mengajarkan ibadah, khususnya ibadah sholat. Perlihatkan kepada anak-anak kita, jangan pernah suruh anak-anak kita sholat
Maka yang pertama kita harus lihat perlihatkan bagaimana itu salah. Maka harus kita ajar. Kalau masih kecil kita biasa di samping kita, apa penjadrakan? Biasa dia mengikuti kita. Ini adalah pendidikan. Dan inilah penanaman kasih saya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia sholat diganggu oleh cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah SAW sementara sholat, Hasan dia naik di belakang pun Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Inilah pendidikan. Bagaimana malah dia pegang anaknya sementara cucunya, kalau dia sholat, kalau dia letakkan baik-baik dilaksanakan salat. Bukan dimarahi, karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu tidak akan mungkin naik di pundak ibunya atau di pundak bapaknya. Maka anak-anak itu memang dilahirkan dalam keadaan putih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci. Kedua orang tuanya yang menjadikan Islam, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mau cetak bagaimana itu anak? Maka yang pertama pendidikan. Peran orang tua terhadap anaknya yang pertama ketika dia lahir adalah memberi azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Apa makna yang pertama? Inilah tulisan pertama di fitrah anak itu. Tulisan yang pertama dituliskan kepada anak kita adalah panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tulisan pertama. Allah, panggilan Allah. Di dalam salat ada panggilan salat, mendirikan salat. Ketika azan dikumandangkan di masjid, dengan mudah anak itu tergerak hatinya, karena ini yang pertama tertulis dalam dirinya. Inilah pendidikan yang pertama, kewajiban ayah terhadap anaknya untuk menuliskan ini, memberi azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Apalagi kewajibannya diberikan selamat, biasa diberikan di mulutnya itu madu atau kurma. Apa makna dibalik itu? Supaya semua yang keluar dari lidahnya, dari mulutnya adalah manis-manis, menjadi madu, menjadi pemanis, bukan menjadi sakit hati orang. Inilah pendidikan yang ditanamkan untuk meraih generasi yang soleh. Inilah yang harus ditanamkan untuk anak-anak kita sebagai untuk meraih namanya di dunia wal akhirah. Tentunya adalah yang membentuk adalah kedua bapak dan ibunya. Ibu memberikan kasih sayang dan orang tua adalah menuntun bagaimana anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Itulah yang dituntut, bahwa salah satu yang selalu dituntut orang tua adalah doa kita anak yang soleh. Siapa lagi jangan berharap kepada orang lain di belakang kita. Yang pertama kita berharap hanya kepada anak kita. Maka untuk meraih itu kita bimbing anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Kita mohon kepada Allah untuk selalu berdoa, Rabbi Rabli minas solihin. Insya Allah kita akan mendapatkannya, dan itulah yang terhindar dari finnar, dari api neraka. Demikian, Allahumma fi al-qawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan tausiah Ramadan yang cukup, alhamdulillah ya, cukup memuaskan tentunya. Dan insya Allah kita ada sejenak untuk kita kesimpulan selanjutnya. Dan ini saya mau melihat semangatnya tuan rumah ini ya. Semangatnya tuan rumah. Baiklah para pemirsa yang berada di rumah serta ibu-ibu yang sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, kita akan kembali lagi setelah beberapa pariwara berikut ini, tetap di Gemadawa. Kita kembali sebentar. Relax.
Iya, kita kembali lagi ke Jakarta. Gimana, Pak? Begitu dong, semangat dong. Semangat terus ya ibu-ibu ya. Ya, alhamdulillah sebelum kita melangkah ke acara atau kita melanjutkan segmen kedua sore hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sponsor yang tentunya mendukung acara kita sehingga alhamdulillah terlaksana dengan baik. Yang pertama, ucapan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus Syawal Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, terus BKN Kabupaten Kolaka, dan BKN sponsor kita ada Yayasan Deosadi Mandegor, terus ada PT Ceria Nugraha Indotama, terus ada Toko Sentral Jaya DKB Ibrahim, Komunitas Santri 07 PB 07 Baitur Rahim, dan PPTI Baitur Rahim. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang tentunya menyiapkan acara ini secara langsung. Baiklah, Ustaz mohon izin karena saat ini kita akan masuki di segmen dialog atau tanya jawab Ustaz. Jadi kami akan persilakan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik ini yang ingin bertanya seputar materi yang baru saja ditanya oleh Ustaz tadi. Kami persilakan ibu yang paling ibu Haji Bunda, kami persilakan pertanyaannya. Sebut nama ya dalam majelis. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Muslimia. Nanti Negeri Satu Ibrahim, Kelurahan Siang, Kabupaten Kolaka. Dan saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana cara seorang suami agar keluarganya terhindar dari api neraka? Penjelasannya Ustaz, seorang suami untuk mengharapkan atau mengharapkan ridho Allah supaya keluarganya terhindar dari neraka. Apa tadi Ustaz? Iya, terima kasih dari pertanyaan dari Majelis Ta'lim Baitur Rahim. Baitur Rahim ini memang baik itu adalah rumah itu kasih sayang. Dan ibu ini adalah tempatnya rumah kasih sayang. Masya Allah. Jadi bagaimana suami bisa menjadikan surga dalam atau bait jannah dalam bahasa itu? Dan tentunya adalah pertama biasa tentu adalah istri soleha. Maka yang tentu itu suami yang soleha. Jadi suami ini yang bisa membimbing, mendidik, menjadi contoh kepada istrinya dan keluarganya. Apa yang pertama dicontohkan adalah akhlak. Bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berkasih sayang, beradaptasi pada istrinya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana tanggung jawabnya dalam tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tapi yang terkhusus dalam pendidikan ini adalah kalau seorang suami mendalami pendidikan Islam, maka tentunya penerapannya dia akan amalkan pada diri dan keluarganya. Maka salah satu modal utamanya adalah ikramanya membaca, dan setelah baca amalkan. Yang pertama mengamalkan pada diri kita sendiri sebagai suami sampai kepada istri. Itu yang pertama. Pengamalannya adalah apa yang didapatkan. Tentunya adalah memberikan contoh. Tidak bisa memberikan contoh seorang suami kalau dia tidak pernah belajar. Tentunya belajarnya kemana? Kan itu satu konsepnya, Al-Quran dan Hadis. Tentunya kalau bapaknya sudah mengenal tentang pendidikan agama, maka tidak susah mengajarkan agama itu pada keluarganya. Maka memang ini tuntutan pertama adalah bagaimana ayah itu, bapak itu bisa menjadi contoh terus dalam memberikan pendidikan ibadah. Karena kunci ibadah itu adalah salat. Yang pertama dinilai di hisab itu adalah salat. Kalau seorang suami sudah bisa memberikan contoh salat, tentunya salat 5 waktu, diperlihatkan pada keluarganya dan membimbing anaknya. Karena tidak bisa seorang suami membimbing. Contohnya kita menyuruh anak istri kita salat, tapi kita sendiri tidak salat. Kita menyuruh anak kita, istri kita untuk tepat waktu, suaminya sendiri tidak pernah tepat waktu, tidak bisa, karena tidak bisa jadi contoh. Maka yang pertama, fokus
baru keluargamu. Jaga dirimu, jadi diri dulu. Kalau kita sudah bisa membenahi diri, baru keluarga. Karena tidak bisa dicontoh keluarga kalau diri kita tidak bisa perbaiki. Jadi di pendidikan pertama yang tentunya adalah dasarnya adalah belajar dulu, dan setelah kita dapatkan ilmunya, kita amalkan pada diri kita, baru amalkan pada keluarga. Itu baru bisa dijadikan sebagai teladan. Itu barangkali. Iya, jawaban yang luar biasa buat dia, alhamdulillah. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sampingnya ya Ibu ya. Oh iya, panggil silakan Ibu. Perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari Universitas Veterinaria Kelurahan Kabupaten Punata. Adapun yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat seorang suami untuk menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak suami menjadikan rumah menjadi sama wakatan sekarang. Kan bersilakan. Jadi masih hampir sama ya. Tadi kelanjutannya adalah yang kedua tadi adalah memberikan kasih sayang. Kasih sayang di sini adalah itu yang utama. Karena terbentuknya surga di dalam keluarga itu yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu semua harus bukan saja tanggung jawab suami, tetapi tanggung jawab istri harus sinergi, harus sedia sepakat, harus memahami apa tanggung jawab suami dan apa tanggung jawab istri. Kalau tanggung jawab istri kan sudah ibu-ibu sudah tahu, ibu apa tanggung jawab istri, tanggung jawab suami ada itu di surat nikahnya ibu. Kalau itu kasih lihat itu apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri. Kalau dia bilang ini salah satu berapa sampai 1 sampai 6 ini yang mana yang tidak dilakukan. Dan salah satunya tadi bahwa pertama memberikan pendidikan agama, kedua memberikan nafkah lahir dan batin. Ada yang biasa memberikan nafkah, sudah memberikan nafkah, tapi batinnya tidak. Maksudnya dia pergi jauh, seperti saya ini dia, tapi batinnya tidak. Ini tidak lengkap. Harus lahir dan batin. Karena bukan harta saja yang dibutuhkan, tapi batin. Dan batin itu baru terbentuk kasih sayang. Karena harus ada. Nanti ada suami istri baru terbentuk kasih sayang kali lawan itu. Di video call saja dengan kemajuan teknologi kan Anda sama produk aslinya di situ. Beda di situ. Makanya itu yang membantu itu adalah yang membantu surga atau neraka itu adalah kita sendiri. Harus bagi saling pengertian. Yang terkhusus itu yang harus dijaga karena yang menyebabkan biasa berantakan dalam rangka tidak percayaan. Sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin sibuk dengan HP-nya masing-masing, suaminya di samping, istrinya di sampingnya, dia tidak kenal samping-sampingnya. Sibuk dengan baca FB, Instagram, Google, YouTube, lupa di siapa di sampingnya. Maka inilah tentunya begitu juga tugasnya kan memberikan nafkah. Ada juga biasa istri milik suami adalah milik istri. Biasa kan ini dompetnya suami kalau minta uang tanpa permisi, itu hartanya saya. Nah, harus diminta, harus izin. Itu namanya istri yang solehah. Jadi jangan mestinya ada HP-nya di situ ada yang angkat, jangan kita angkat bahwa kalau suami kita ada telepon, kita terima. Karena bukan kita yang dihubungi. Jangan sampai cewek yang padahal orang baik-baik itu lah ceweknya kita sudah berprasangka apalagi. Ini terjadi perkara karena tadi. Makanya itu saling terbuka dalam keluarga itu yang sangat saling percaya. Kita pergi jauh, saya percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika tidak ada kepercayaan dalam keluarga, maka hancurlah keluarga itu. Yang pertama ditanamkan adalah saling percaya antara satu dengan yang lain. Saya percaya, makanya didoakan itu ibu, didoakan itu suami. Gimana itu tanya kalau mau pergi diikat itu suami. Sama juga istri, sama juga suami terhadap istrinya. Kita tinggal dulu tapi tidak pernah lepas kontrolnya. Kapan kita dia berbuat yang aneh-aneh akan terus pada kita. Kenapa? Diminta itu.
Ada yang satu yang saya dikasihkan sama Pak Kiai. Ketika kita mau tidur, kita lindungi diri kita dengan tegul dan baca ayat kursi. Begitu juga ketika suami keluar, itu juga diminta berkahnya yang dilindungi suami dari godaan setan yang terkutuk. Karena yang kalau setan itu yang mengarahkan ke yang tidak baik, makanya diminta. Jangan pernah kita berharap, tidak pernah meminta keselamatan ke suami. Nah, ini tergoda kenapa? Kita sendiri tidak jaga, tidak lindungi. Kalau mungkin kita menjaga ya bisa saja, tapi lebih afdal itu istri yang memberikan doa, ya Allah lindungi suamiku dari apa saja yang membahayakan terhadap siapapun yang bisa menggodanya ke jalan yang tidak benar. Nah, itu hakul yakin berangkat dengan kita ditegul dengan ayat kursi. Siapa yang membaca itu dikawal 7.000 malaikat kawal. Yang kita naik di mobil. Jadi ketika itu karena kita sudah ada yang kita pesan, siapa kita pesan? Ya malaikat. Ketika dia bermasalah, datang ya. Ada suami begini. Tapi insya Allah akan terjaga. Itu barangkali. Wah, luar biasa ya. Ibu ya, alhamdulillah jawaban yang sangat luar biasa tentunya. Namun masih banyak sebenarnya yang harus dibahas. Kita harus melangkah lagi ke pertanyaan ketiga. Kami persilakan Bunda untuk bertanya, menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Buda dari Indonesia yang pertanyaan saya, jika dapat bahwa seorang ibu atau istri bila keluar rumah itu tanpa seizin suaminya akan berdosa. Nah, yang saya mau tanyakan, apa hukumnya seorang suami jika keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya atau tanpa minta izin, itu di dalam pandangan Islam itu bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas dendam ya Ustaz. Kami persilakan jawabannya. Ya, jadi bagaimana seorang suami yang keluar tanpa izin sama suaminya, sama istrinya, sudah jelas bahwa namanya dalam keluarga itu harus saling sinergi, harus saling memahami. Ketika suaminya keluar, ketika kalau ada istrinya di rumah harus minta izin. Kalau ada di luar ya dengan kemudian teknologi kita pesan, saya kesini dulu. Ini yang informasi harus kita sampaikan. Ya, kalau ada suami yang keluar mau kemana kita tidak tahu, ya mungkin bisa itu ya. Yang penting ada di nomor HP-nya. Nah itu masalah. Tentunya kalau bicara masalah itu bahwa itu selalu menyalahi sebagai suami karena dia tidak minta izin, tidak dalam hal tidak memberitahukan istrinya bahwa dia berada di mana. Nah, itu adalah satu kesalahan. Ada satu kesalahan bahwa itu dosa kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi tanggung jawab sebagai istri keluar harus juga minta izin. Mungkin kalau tidak ada suaminya di rumah, kita ya mungkin dituliskan di atas kertas saya keluar ke sini kemana, harus jelas. Ketika nanti supaya tidak terjadi ada keraguan kemana, selalu timbul pertanyaan kemana lagi, ada apa lagi, sehingga terjadi kalau terjadi sudah timbul seperti masuk iblis, tambah-tambah itu begini ngaruh situ sana banyak lagi. Iblis memang tugasnya seperti itu. Sedikit saja dia akan memperuncing masalah itu. Makanya itu kalau ditanya suaminya kemana, dia harus menjawab. Dan kalau sudah dijawab, jangan lagi pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Mungkin saya di mana tadi tidak, saya dari sini. Dia akan bertanya lagi, ngomong ini. Betul kan kita tidak percaya. Nah, ketika begitu sebenarnya, ketika suami marah, kita sebagai istri harus diam. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau marah istri, jangan kita marah karena marah itu adalah api. Kalau ketemu api dengan api, maka terjadi kebakaran. Apa begitu? Apa keras apinya? Kalau ada yang menjadi api, satu yang menjadi air. Saya biasa kalau marah itu, saya dengar itu. Saya tidak berprotes, saya tidak menggirkan komentar. Sudah habis di materinya, sebab apa tadi kamu selalu itu dulu bisa saya jawab itu. Maksudnya
tadi, jadi samping itu bercanda tapi itu tadi. Jadi kita itu suami harus pendengar yang setia. Kenapa? Karena memang ibu-ibu itu diberikan oleh Allah memang satu, kita laki-laki dia 100. Makanya ketika naik motor itu ibu, sama dia laki-laki. Itu ibu naik motor, dia kasih geser kanan, dia ke kiri. Kenapa? Karena dia di atas motor banyak dia pikir, betul. Banyak dia pikir dia. Kalau kita satu kita fokus, kalau kita kasih jalan mobil, jadi cepat saja. Tapi kalau ibu kan di atas motor tapi dia pikir bagaimana apa semangat apa semangat ini bagaimana mana ini bagaimana ada semua di dalam. Memang diberikan 1:100. Satu kita pikirkan dia sudah 100 dari kita. Makanya kalau bicara satu kita dia jawabannya 100. Satu soal kita 100 jawabannya dia. Untuk dia banyak keutamaan, tidak habis bahannya. Nah, itu. Dan ini memang diberikan sama kita sebagai wanita, tidak diberikan sama laki-laki. Makanya itu harus laki-laki harus pahami bahwa dengan ini jawabannya. Dan kapan ini tidak sinergisnya itu tadi. Kalau tidak salah paham ya, akhirnya apa? Bisa saja ada yang melayang. Itu benar. Bagaimana Ibu? Menurutnya ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan ya, kalau misalkan nanti masih ada hal yang perlu ditanyakan nanti selepas acara ini kita bisa komunikasi langsung ya. Baik para pemirsa ANWTV yang sama-sama dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibu-ibu majelis taklim serta Pak Ustaz, kita akan melangkah lagi ke segmen selanjutnya di sore hari ini. Namun sekali lagi saya ingin mendengar paparan ibu-ibu, jangan kemana-mana, tetap di Gema Dakwah. Kita kembali lagi. Iya, kita kembali lagi di acara Gema Dakwah. Alhamdulillah semakin semangat ibu-ibu. Insyaallah beberapa saat ke depan lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Iya, insyaallah 10 puasa kita sampai ke depan insyaallah ya. Dan baiklah para pemirsa di rumah, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri program kita sore hari ini, maka terlebih dahulu kita akan mendengarkan rangkuman dari apa yang telah kita dengarkan sore hari ini, dengarkan ceramah sore hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Kepada Ustaz dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Di kesimpulan daripada bagian pada Jemaah Ramadan pada kesempatan ini yang judul tadi adalah kewajiban suami terhadap keluarganya. Yang pertama adalah bahwa kewajiban yang pertama kan memberikan mas kawin itu sudah jelas, itu ketika ijab kabul. Yang kedua adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan. Yang tentunya pendidikan ini adalah masuk di dalamnya pendidikan formal, non formal dan informal. Tentunya tanggung jawabnya bagaimana bisa mendapatkan pendidikan anaknya, apakah di pendidikan formal, non formal dan informal. Dan yang keempat adalah memberikan kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah sangat membutuhkan dalam keluarga untuk menjadikan bayi jannah. Jadi berkasih sayang.
Kalimah rahmati minalail talaqah. Jadi kita disuruh berkasih sayang. Dengan kasih sayang itu akan melahirkan suatu kerukunan, ketenangan jiwa dalam kehidupan kita. Kita kalau seseorang tidak memiliki yang namanya Rahman dan Rahim, itu adalah nama Allah. Ada pada diri kita adalah Rahman dan kasih dan sayang. Maka itu adalah sifat-sifat Allah yang dimiliki Allah, ditanamkan pada diri kita dan kita amalkan pada diri kita dan keluarga kita. Insya Allah itulah akan meraih bayi jannah. Rumahku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku. Tentunya di dalamnya ini adalah saling sinergi dan bagaimana meraih generasi yang salehah. Tentunya kita harus selalu mohon kepada Allah, Rabbi minas shalihin. Insyaallah kita akan dapatkan ketika apa itu memohon, maka Allah akan mengabulkan. Jangan kita berharap, kita tidak pernah minta, tapi ingin, tapi selalu minta. Tidak waktu, tidak hari kita selalu minta. Seperti yang dimintakan dan minta selama 90 tahun tidak pernah berputus asa. Makanya itu Allah jawab kalau begitu istrinya Nabi Ibrahim sudah tua, tetapi Allah memberikan Maha Kuasanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Apapun yang Allah minta dengan berucap kun fayakun. Inna ma'amru iza arada sayya ayyakula kun fayakun. Apabila Allah berkehendak dengan mudah jadilah, maka terjadilah. Maka kita tidak pernah berputus asa untuk memohon doa kepada Allah untuk apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Insyaallah Allah akan menjawab. Khusus di bulan suci Ramadan ini adalah bulan dikabulkan doa kita. Makanya memohonlah kepada Allah menjadi istri yang saleh, menjadi suami yang saleh, dan menjadi anak yang saleh. Insyaallah Allah akan kabulkan. Demikian, lebih kurangnya dimaafkan. Allah maafi Allah komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah mendengarkan sebuah rangkuman yang tentunya alhamdulillah cukup membuka hati kita, dan semoga apa yang baru saya dihantarkan oleh Allah tadi semoga berguna ibadah kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang tentunya di sore hari ini telah mensukseskan dan mendukung program Muharram Ramadan selama bulan suci Ramadan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada TC Kabupaten Kolaka, beserta DKMT Kabupaten Kolaka, Yayasan Desa Iman Tidur Kabupaten Kolaka, PT JD Utama Bundaran, Toko Sentral Jaya, DKMT Ibrahim Komunitas 107, PB 07 Ibrahim, dan PT Teki Bayi Ibrahim. Dan kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada media partner kita dari 7 kabupaten kota, 1 kecamatan yang tentunya telah menyiarkan program ini secara langsung, dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Rahim yang tentunya masih semangat sampai sore hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sampai akhir Ramadan ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ucapan baik terima kasih juga kepada Al Ustaz Bapak Dr. Mursal MSMA atas tausiahnya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ustaz. Insyaallah di dalam waktu kita bisa ketemu lagi. Mungkin ada pesan Ustaz? Ada pesan ya? Tidak ada? Cukup? Sudah cukup. Baik, ya cukup ya. Dan tentunya di sore hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, atas nama Majelis Taklim dan seluruh pemirsa TV Nawai. Dan baiklah para pemirsa yang sama-sama berbahagia, kita akhiri kebersamaan kita di